dipanggil berikutnya acara pengajian akbar Ustaz Saidjan baru naik. Baru naik. Setelah naik kemudian turun lagi selesai ya. Nah, tadi saya di sini disiapkan kursi, saya nggak terbiasa. Ya toh? Ini hanya memang tipikal saya. Kalau yang lain nggak apa-apa silakan saja. Itu nggak terbiasa duduk di kursi karena seolah seperti pengantin mau disupiti. Nah, saya masih ingat, saya kan aslinya Korea Selatan ya toh. Oh ya bagian itu dari mama kecil ya. Ketika supit waktu itu kan subuhan dimandikan, digendong, duduk di kursi waktu itu, ya toh. Dan teman-teman bilang, Jan, kepengen cepet sembuh enggak Jan? Ya, kepengen. Kalau kepengen cepet sembuh caranya gampang. Apa caranya? Teman-teman ngajimu yang perempuan tolong disuruh melihat. Masih ingat betul waktu disuruh melihat. Makanya sekarang kalau saya ketemu teman-teman di loke, aku ngerti guna. Waktu itu ya toh. Ya biasa lah di kampung Bu. Maksudnya mungkin biar dilihat perempuan malu, nek malu njur ben cepet mari kan begitu. Itu maksudnya tidak ada maksud yang lain. Saya tidak boleh duduk di kursi. Kenapa? Saya khawatir tidak disupiti lagi. Repot urusannya. Ya kan? Baik, jadi takut populer, takut terkenal. Sementara banyak orang justru pengen terkenal dengan berbagai macam cara yang ia lakukan. Saya sadar YouTube saya tuh nggak pernah saya itu unggah YouTube. Tapi kadang-kadang orang saja yang separuh saya ceramah masukkan YouTube. Ya kan orang lain bukan saya. Kalau Pak Saidjan mau nanti ini masuk Indosiar, aduh Indosiar nggak cukup televisinya kalau saya masuk. Saya sekarang sudah terlanjur gemuk seperti ini, susah masuk. Nah, kalau saya sampai ke sana-sana, saya khawatir tugas saya sebagai kepala sekolah nanti akan menjadi ribet. Kenapa? Tergantung pada kontrak. Ini saja di sini nggak boleh lama-lama. Jadi pokoknya ya maksimal 9.30 sudah harus sampai di Bantul karena ada rapat kepala sekolah di Bantul kan. Motor wakil kan yang gak enak. Duduknya UAS kok jadi yang lain yang datang. UAS. Sudah berapa tadi? Apa? Jadi kurang? Waduh kok kayak banget. Kurang 5 ternyata. Baik, saya lanjutkan. Yang kelima apa? Orang yang ternyata ikhlas itu orang yang tidak pernah merasa terbebani dengan tugas apapun. Iya. Udah tahu loh. Pak D nya yang masalah. Iya. Jenengan jadi pengurus, Bu, jenengan bendahara sih. Nggak usah terbebani, laksanakan saja. Karena bagian apa? Bagian lahan ibadah. Pak Saidjan di kota itu pokoknya tugas, tapi saya laksanakan saja. Loh, ketua BKS kota saya, Pak Saidjan siap. Pak Saidjan ketua KKKS siap. Pak Saidjan ketua panti asuhan beres. Oh nanti kita tinggal mengatur saja. Ya kita yang penting memanage bagaimana caranya. Kita sedang bangun panti asuhan dan saya belum menjenguk pembangunannya. Dan saya atur, Mbah jenengan Senin jenengan yang ngontrol, Selasa jenengan, Rebo jenengan, Kamis jenengan, Sabtu jenengan. Pak Saidjan kapan? Ya tergantung kesibukan saya lah. Tidak apa-apa yang penting sudah saya percayakan sama yang lain. Dan enak saja. Gak usah menjadi beban. Maka ketika Pak Saidjan jenengan jadi kepala sekolah lama banget. Memang saya minta kepala sekolah. Saya hanya mendapatkan SK ya saya harus siap. Mestinya kan sudah 2 periode loh. Kemarin Pak Saidjan juga ganti. Ben gak jenuh, tapi kok dari yayasan Pak Saidjan 1 periode lagi. Mosok yo nona. Yo wontenipun sendika dawuh, mohon bimbingannya, mohon arahannya. Kalau kita kan yo sakna jatuh rada mumet saja nih gitu ya. Tapi kan kita sudah semeleh menerima sesuatu tidak menjadi beban. Yang
biasa cari snack, nggak usah jadi beban. Kenapa? Insya Allah kalau ada turahannya bisa dibawa. Tapi nanti kalau ustaznya mau pulang itu sudah seperti itu. Baik, jadi kembali tidak menjadi beban. Kemudian orang yang ikhlas tandanya apa? Orang yang siap diberikan tugas apapun dan ditempatkan dimanapun. Ada nggak Pak Ibu orang-orang yang ternyata lebih nyaman hanya di kantor itu saja? Wong tok teng mriki mawon ra usah dadak meta-metu, ra usah dadak lunga-lunga. Ada dan banyak. Tapi bagi mereka yang ternyata diberikan tugas kemana siap, oh itu pasti akan mendapatkan pengalaman yang lebih daripada orang yang sebatas di tempatnya saja. Oh ya kok ketiban no. Saya jadi ingat tahun 2098. Saya 2 tahun di SD Muhammadiyah Sapen, langsung diberi tugas Ustadz diminta ke Jawa Timur jadi kepala sekolah di Gresik. Saya katakan sendiko dawuh. Wadal non sewu anak saya belum lebih besar dari yang digendong ini. Baru usia 2 bulan. Muhammad Hasan Nur Samsi bin Saijan. Dan dari Jogja ke Jawa Timur, mohon maaf saja, bukan pesawat, tapi apa? Pakai bis Sumber Kencono. Ya Adang Eka, Kadang Angkas dan lain sebagainya selama 2 tahun. Tapi saya berpikir 2 tahun saya ditempat betul di sana. Akhirnya sekarang saya punya banyak saudara di Gresik. Kalau punya banyak saudara, punya banyak kemudahan. Ini ya, jadi kata kunci, punya banyak kemudahan. Saya berikan contoh. Saya pernah sebelum COVID diminta untuk memberikan pengajian akbar tahun baru Hijriah, yakni di Pulau Bawean. Tahu nggak Pulau Bawean? Astagfirullah. Tahu nggak Pulau Bawean? Belum ditanya sudah gede-gede. Kayak mau disuruh nikah saja. Ya. Pulau Bawean itu pulau yang hanya ada 2 kecamatan dalam pulau itu. Saya tertarik sekali dengan tema hari ini Pak Saijan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita untuk memberi support kepada terus terang anak saya ya Pak, yang sedang bekerja dalam hal ini barangkali masih baru dalam proses adaptasi. Jadi sehubungan dengan 9 tanda orang ikhlas tadi, yang ingin saya tanyakan yang bagian kelima dan ketujuh Pak, bagaimana biar anak dalam menjalankan tugas itu bisa mendapat tugas apapun bisa menerima dengan ikhlas, menjalannya dengan bersabar. Bagaimana Pak? Saya kira saya perlu itu untuk saya support ke anak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sedang menjemput takdir Allah sebetulnya, termasuk takdir kesuksesan. Sekarang yang kita alami adalah bagian dari proses. Yang proses itu memang harus dilalui. Ya namanya proses kadang ya pahit. Iya. Saya ketika pertama di pondok itu disuruh nggak pulang selama 1 bulan. Saya seminggu sudah pulang. Karena pahit, biasa makan di rumah kita kliwet dewi dan lain sebagainya. Tapi ketika itu saya tinggalkan, maka kita tidak pernah akan jadi seperti ini. Ya, jadi dia ya saya katakan proses. Maka saya juga sama yang belum kerja dia. Sekarang udah kerja tadi nginput data sama ini ya. Saya katakan ini proses le. Kamu sekarang itu nggak jelas. Nggak usah lihat bayar le. Kurang nanti ayah yang mau bawa enggak Pak. Kalau saya yang penting anak itu mau gerak, mau obat. Karena in English, siapa obat bakal mama itu in English. Siapa yang mau bergerak, berusaha melakukan sesuatu, maka dia akan mendapatkan. Bicara gajinya dulu, repot terus. Semuanya pakai proses tadi. Yang kedua,
kita mau kerja dimanapun akan mendapatkan sesuatu yang sama. Ya kan? Adaptasi pasti. Maka kita akan kehilangan masa adaptasi yang sudah kita lakukan ketika kita ingin pindah di tempat yang baru. Belum tentu loh. Lanjut saya. Kadang dia ngomong rawang sinawang ya. Sudah punya istri, ya kan? Pengennya ndek bojo sing kaya ngono ketok beda karo istri yang sebelumnya. Belum tentu istri baru itu lebih baik daripada istri lama. Kok tahu? Saya itu belum merasakan, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan da'iman hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Perkataan matur nuwun.